Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi bersama Afi di Lihat Lebih Dekat. Hari ini aku kedatangan Kang Farhan Bashir. Halo. Halo. Kalau teman-teman di Bandung mungkin udah cukup mengenal ya, cukup mengenal Kang Farhan Bashir ini sebagai tukang kukelilingan di Bandung, juga sebagai penyiar radio di Hard Rock FM. Betul? Betul. Oke, kita ngomong lebih dekat, kita ngobrol lebih lanjut bersama Kang Farhan Bashir tentang dirinya, juga tentang kegiatannya sehari-hari. Baik. Baik, Kang Farhan. Kang Farhan ini kan dari penyiar radio ya, terus kemudian sekarang punya aktivitas di Cerita Bandung IT. Nah, tadi sih kalau aku baca sedikit gitu ya cerita tentang Kang Farhan ini kan berawal dari kegelisahan atau keresahan tentang jalan-jalan di Bandung, tentang Bandung, tapi mungkin banyak yang bahkan belum tahu, yang udah lama tinggal di Bandung juga belum tahu Bandung. Benar. Boleh diceritain nggak sih gimana? Awalnya ya dibilang keresahan sih sebetulnya belum sampai situ awalnya ya. Okay. Jadi awalnya banget sebetulnya karena saya hobi jalan-jalan. Oke. Terus teh kayak apa ya? Setiap datang ke tempat baru, kota baru, negara baru teh nemu hal-hal yang menarik gitu, yang biasanya bikin kita tuh jadi lebih penasaran, curious gitu ya. Bisa kita akan menyambangi sebuah tempat baru gitu. Nah dari situ sempat ikut beberapa tour yang memang ada tour guide-nya. Terus jadinya kok jadi banyak tahu ya. Meanwhile pas balik ke Bandung kayaknya kok nggak banyak tahu ya ternyata ya gitu. Malah lebih ngulik tempat orang dibandingin kota Bandung lahir sendiri gitu. Sampai akhirnya kayak kepikiran untuk jadinya kenapa ya nggak hobi jalan-jalan aku ini kita salurkan dengan si keresahan yang aku punya saat itu gitu. Akhirnya kepikiran untuk bikin tours and travel kali ya, gitu ya. Untuk lebih jadinya kenal, untuk lebih jadinya tahu, sampai akhirnya memang ada partner lah gitu ya, ada yang sekarang jadi co-founder juga, dia orang Singapura. Kalau dia memang ada interest di industri pariwisata gitu saat itu. Jadinya terus dia bilang, ya udah yuk kita bikin sesuatu yuk. Akhirnya bikinlah si Cerita Bandung tahun 2019 pertengahan. Itu pun sebetulnya konsepnya memang kita pengen jadi butik travel agency. Butik travel agency. Niatnya gila gitu ya, eksklusif banget gitu. Pengennya memang segmented, nggak apa-apa niche market. Cuma biasanya dalam mindset kita niche market itu loyal. Kepikiran lah apa ya caranya biar jadinya memang dari awal ketemu ini visinya sama nih, pengen menjual cerita. Karena yang kita lihat sebetulnya kalau dari tours and travel yang ada biasanya ya mereka menceritakan tapi tidak jadi main menunya gitu ya, bukan jadi yang utamanya dalam sebuah perjalanan. Kalau kita kepikirannya memang pengen si cerita ini yang jadi mainnya, karena kalau travel lain sightseeing lah atau mungkin diajak ke nature sih itu mas kayaknya semuanya punya gitu. Nah kita ngeliat sisi itu akhirnya kayak deal gitu, cerita yang mau dijual, jalanlah sampai akhirnya dalam perjalanan saya sempat main ke negara orang, terus karena pas-pasan, terus akhirnya ikut sebuah walking tour di sana atas saran teman. Terus kok di situ jadi kayak ketagihan gitu ya. Satu karena murah saat itu PSUS bayar seikhlasnya. Terus yang kedua infonya banyak banget. Biasanya kan kalau mau berkunjung cuma googling doang, cuma nge-explore sendiri. Kalau ini kayak kita modal kosong pun kesana jadinya kayak ngisi banget gitu. Dari situ kayaknya kayak ini kok Bandung nggak punya ya gitu, tergelitik untuk jadi, apalagi sudah punya wadah si Tours and Travel Cerita Bandung ini. Terus kok ini belum ada nih walking tour. Akhirnya kita coba gali, kita coba riset ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Ternyata sudah ada sebetulnya di beberapa kota lain, terutama kota besar Jakarta, Semarang, saat itu udah ada Jogja. Kok Bandung belum ada ya? Sampai akhirnya kepikiran untuk jadinya si walking tour ini akan jadi stepping stone-nya Cerita Bandung saat itu. Nah, jadi Cerita Bandungnya sudah terbentuk dulu sebelum ada walking tour? Iya, Cerita Bandungnya sudah ada, karena kan memang dulu pengennya cuan duluan. Dari keresahan biar jadi cuan gitu ya, untuk mengalahkan Cerita Bandung. Akhirnya kepikiran untuk jadi, oh ya udah kita bikin
paket kita yang pertama untuk mengenalkan Cerita Bandung ada walking tour. Kenapa jadinya PSU dari awal? Karena ya kita ngelihat pattern dan pola yang sudah ada di luar negeri sebetulnya, di luar negeri dan kota besar lain. Akhirnya kita coba bikin tim dan bikin research segala macam. Akhirnya dapatlah rute pertama, 2 rute pertama yang kita buat di Braga dan Original Bandung tentang sejarah awal kota Bandung. Akhirnya persiapan launching itu persiapan bikin setup company segala macam pertengahan lah, Mei Juni. Desember akhirnya kita baru punya, akhirnya ngeluarin lah, oke, Cerita Bandung kayak lahir gitu, punya walking tour. Saat itu memang belum kepikiran untuk jadinya akan diseriusin di situ. Tiba-tiba pandemi, baru jalan Desember, tiba-tiba Februari, Maret pandemi. Maret pandemi, udah kita kayak tiarap semuanya. Terus partnerku, founderku juga yang memang saat itu semacam investor juga, akhirnya kayak nge-hold semuanya. Nggak bisa nih, nggak akan jalan nih. Terus kayak belum pasti mau kemana. Nah saat itu ada sisi pride aku yang kayaknya tuh kayak nggak mau malu gitu. Karena teman-temanku udah tahu aku bikin usaha. Terus masa cuma 3 bulan, Desember, Februari, Maret tiarap gitu. Tiara pandemi ya. Akhirnya kayak harus bisa nih, itu harus setidaknya berjuang dulu deh. Akhirnya ya udah mulai nyari akal gimana caranya tanpa sokongan dana yang ada kita bisa berswadaya sendiri. Aku saat itu akhirnya udah kita jalanin si walking tour ini dengan virtual dulu saat itu karena pandemi. Tetap virtual dulu. Kayak Zoom saat itu kayak masih hal baru kan buat kita. Belum kayak sekarang disuruh Zoom kayak males gitu ya. Jadi lewat Zoom segala macam, terus akhirnya itu banyak kan peminatnya Zoom? Dibilang banyak ya, lumayan lah, kayak 50 orang sekali. Banyak dong. Kalau menurutku sih itu banyak ya, Kang ya. Walking tour virtual 30, gitu kan. Iya, 30. Dan itu tuh kayak cuma pakai Google Maps. Ditambah kita sebagai storyteller ngadongeng plus tambah foto-foto. Jadi kayak jalan doang, kayak nge-scroll Google Maps aja. Tapi kan tidak ada yang menceritakan, tidak ada yang nggak, maksudnya orang kalau nge-Google doang kan sendiri bisa. Tapi kan lewat ini tuh kan jadi ada yang menceritakan kan. Nah, akhirnya jalan berapa bulannya itu sampai Agustusan gitu ya. Juli Agustus kalau nggak salah udah mulai agak longgar. Akhirnya mulai mengaspal kembali. Mulai kembali ke Tapi jalan. itu pun partnerku yang di Singapura ini nggak turut andil, pokoknya terserah lu aja. Ini udah kembali mengaspal. Terus kita coba aja formulanya ikutin ketentuan PPKM saat itu yang cuma 5 orang sedikit gitu. Tapi turns out di situ seperti berkah sebetulnya. Pandemi adalah berkah buat Cerita Bandung, buat aku, karena ternyata di saat itu orang sudah mumet diem di rumah, ingin pergi keluar beraktivitas tapi terbatas skupnya. Sementara kita menawarkan sebuah alternatif jalan-jalan di dalam kota, outdoor dan masih aman saat itu. Akhirnya kayak mulailah orang kenal Cerita Bandung. Jadi aku lupa skip tadi. Pas awal bikin ini, pas awal rilis ini, nyari 5 peserta aja susahnya minta ampun. Kebayangkan ya, belum tahu udah Google Ads lah, Instagram Ads lah, segala macam kita kerahkan karena memang sumber dayanya ada saat itu ya. Nah pas pandemi duit nggak ada, kita modalnya juga modal nekat aja lah. Aku juga kayak nanggung malu ini, pokoknya ini harus jalan gitu. Pokoknya nggak mau tahu, ini harus tetap running Cerita Bandung. Ya udah akhirnya jalan. Ternyata dari situ memang responnya jauh lebih oke di saat pandemi. Orang mungkin ngelihat postingan orang lain, ngelihat postingan beberapa temen yang ikut jalan, kayak nanya. Udah deh dari situ kayak mulai kebentuk marketnya segala macem gitu. Ya udah akhirnya kayak berkah ya ternyata pandemi dibalik segala kekeosannya, terus ya hal-hal yang bikin sedih saat itu, tapi ternyata ada berkah juga kok, ada hal baik di saat pandemi untuk aku, untuk beberapa orang mungkin saat itu. Kang kan membuat tour and travel ya, apalagi terus kemudian kita bercerita kepada orang, bertemu dengan strangers ya, bertemu dengan orang-orang asing setiap harinya. Katanya orang tuh ada yang bilang perjalanan adalah seperti menemukan diri sendiri. Aku pengen tanya sama Kang Farhan, ketika menjalankan Cerita Bandung ini, terus bertemu sama banyak orang, interaksi,
Kang Farhan merasa ada perubahan nggak dalam? Banyak banget. Apa yang dirasain? Banyak banget. Habit aku berubah. Seperti apa misalnya? Lebih aktif berkegiatan outdoor. Oke. Kalau dulu malas jalan sendiri di kota Bandung, jujurnya walaupun aku punya cerita Bandung saat lahir, cerita Bandung. Kalau beda dengan perasaan kita jalan-jalan di kota orang atau negara orang, kita lebih willing untuk jalan. Tapi kalau buat di sini nggak mau gitu, karena kita kayak ngerasa tahu nih, aduh kotor lah, pedestrian tidak memadai, gitu. Padahal di negara orang juga sama aja sih sebetulnya. Tapi dari situ jadi kayak mau nggak mau jadi ayo gitu. Satu itu aku jadi banyak berkegiatan outdoor. Kedua aku jadi mau nggak mau jadi mesti baca. Habit yang memang hilang timbul dulu. Tapi pas punya cerita Bandung harus konsisten. Mau nggak mau ya konsisten di situ harus baca pengetahuannya. Iya, kalau enggak aku nggak mau info atau cerita sejarah yang aku kasih ke orang-orang juga jadinya kayak cuma nyomot-nyomot doang di Google juga nggak mau ya. Makanya mesti divalidasi dengan baca buku. Sebetulnya buat aku baca buku jadi sebuah validasi untuk cerita yang disampaikan sama si cerita Bandung sebetulnya. Kedua, networking gila sih. Networking, aku ketemu banyak orang hebat dari perjalanan cerita Bandung. Belum lagi ketemu keluarga baru. Buat aku satu hal yang aku syukuri saat punya cerita Bandung sekarang adalah rezeki berupa pertemanan baru sih. Gila sih itu yang ya apa ya, aku jadi merinding sendiri. Yang ya aku nggak kenal ya let's say siapa ya, beberapa orang yang kayak Anggia Bonita nggak sedekat itu gitu ya. Terus ada Cica, Pusaka Lana yang buat aku beberapa orang yang aku sebutkan itu beberapa orang yang punya impact besar sebenarnya buat cerita Bandung karena circle pertemanan mereka bagus, bukan influencer tapi menginfluence, kayak begitu sih. Terus akhirnya ketemu banyak orang-orang hebat lah di Bandung yang punya usaha sendiri, jadi aku punya akses ke pemerintahan gitu ya, ke Disbudpar segala macam yang sama-sama support gitu. Jadinya ya apa ya, banyak berubah aja. Tapi yang paling berubah banyak adalah yaitu aku juga jadi yang bukan cuma ke outdoor doang, tapi aku sekarang jadi doyan hiking, trekking. Itu sebuah hal yang baru buat aku. Dulu mana ada. Sampai teman-teman aku bilang kayak, gila sih ya, kayak lu mah kayak punya dunia baru. Iya, dunia baru, circle pertemanan baru karena jauh banget dengan dunia aku yang dulu. Kedepannya nih sama cerita Bandung, mimpi besarnya apa, Kang? Mimpi besarnya sebenarnya kan sekarang sudah, aku selalu ditanya sama orang, ini komunitas ya? Aku selalu bilang bukan, karena buat aku agak beban untuk jadinya menyebut ini adalah sebuah community gitu ya. Tapi aku selalu bilang bukan, aku mah purely ini mencari cuan dari awal. Tapi memang turn out karena banyak yang repeat order, jadi seperti komunitas, jadi dia punya pertemanan baru, punya keluarga. Business by community. Bener, makanya aku selalu bilang ini adalah kayak travel berbasis komunitas. Aku selalu bilang seperti itu karena nggak mau dibilang pure community. Buat aku kayak kadang-kadang komunitas tuh kayak berjelimet, banyak konflik segala macem gitu. Nah, harapannya ke depannya sih komunitasnya bisa tetap ada, tapi segi bisnis aku juga jauh lebih berkembang. Nggak mungkin aku begini-begini aja karena kan memang core awalnya sebetulnya pengen bikin travel yang agak beda dengan yang sudah ada sebetulnya. Goal besarnya sih itu, tapi ya itu komunitas ini pun tetap aku pengen jaga, bahkan perluas. Karena aku seneng banget ngelihat individu-individu yang datang sendirian tiba-tiba terkoneksi satu sama lain. Itu sih gila sih menurut aku. Jadi kayak ambil contoh, tiba-tiba karena sering jalan bareng bikin geng baru. Ada yang bilang kita arminya cerita Bandung karena mereka ketemu di perjalanan. Ternyata gue suka saling menemukan BTS juga ya. Jadi army juga, akhirnya mereka bikin geng arminya cerita Bandung. Kayak gitu-gitu sih, simple itu. Ada yang memang jadinya berjodoh dari cerita Bandung gitu. Itu juga kayak seru ya, bisa ketemu jodoh memang literally jodoh berjodoh menikah dari jalan-jalan bareng tiba-tiba ke pelaminan. Iya. Itu seseru itu sih, maksudnya kayak apa ya, mengekspan pertemanan, terus juga jadi punya banyak keluarga baru sih. Buat aku sih itu 3 kata yang menggambarkan cerita Bandung dan Kang Farhan saat ini. Terakhir 3 kata yang menggambarkan cerita Bandung apa ya? Ini cerita pasti cerita,
keluarga, dan hangat kali ya. Aku selalu pengen jadinya dalam sebuah perjalanan itu yaitu hangat dan ketemu keluarga. Kenapa jadinya cerita? Harapannya kita yang cerita, tapi bukan cuma kita yang cerita Bandungnya, tapi setiap orang yang habis jalan juga punya cerita lain untuk diceritakan kepada orang lain. Mantap, teman baik. Kalau belum pernah ikut perjalanan sama ceritabandung.id, bisa mampir ke Instagramnya ya, ceritabandung.id. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sama Kang Farhan dan mendengar keseruan cerita-cerita di perjalanannya. Kang Farhan, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ada teman baik. Terima kasih.